Bab 954. Mengatakan hal baik tentang Momi. Glenn mengingatnya sebentar dan memberitahu Anisong tentang urusan keluarga. Ketika Anisong mendengar ini, dia mengerutkan kening, "Bibimu Gita demam. Lalu ibumu merawatnya?" Glenn mengangguk, "Ya." Bocah kecil, bagaimana mungkin seorang wanita hamil merawat orang yang demam tinggi, bagaimana jika dia juga demam? Meskipun Glenn pintar, dia tidak tahu banyak tentang kehamilan wanita, dia hanya tahu bahwa bibi Gita sedang sakit dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, dan Momi bersedia menjadi orang itu, jadi dia tidak banyak bicara. Tapi sekarang, setelah nenek mengatakan masalah ini dengan serius, Glenn menyadari pentingnya masalah ini. "Nenek Ani, Momi." Anisong mengeluarkan ponselnya, "Aku akan menelepon ayahmu dan biarkan dia menangani masalah ini." Identitas semua orang telah diidentifikasi. Anisong juga menyimpan nomor ponsel Golden Ye. Dia berdiri, berjalan langsung keluar dan memanggil Golden Ye. Tuan Yuchi yang duduk di samping, secara alami mendengarkan percakapan di antara mereka berdua barusan, tetapi tidak mendengar dengan jelas, jadi setelah Anisong keluar, dia pindah ke samping Glenn dan duduk. "Hei, kakek buyut." Glenn sepertinya baru memperhatikan keberadaan Jerry Yuchi, dia mendengus dan memanggilnya. Kata kakek buyut membuat hati Jerry Yuchi sangat bersemangat, tetapi ketika dia melihat bahwa Glenn baru saja menemukan keberadaannya, dia merasa sedikit sedih dan gagal. Namun, dia telah sendirian selama bertahun-tahun, keinginan Jerry Yuchi untuk kasih sayang keluarga telah lama melampaui segalanya. Seorang cicit yang tampan, lembut, pintar, dan berperilaku baik duduk di depan matanya sendiri. Masalah tidak begitu penting lagi jika cicitnya mengetahui keberadaannya atau tidak. Glenn bersedia memanggilnya kakek buyut sudah membuat Jerry Yuchi sangat senang. "Hai." Dia menjawab, dan senyuman seperti anak kecil muncul di wajah tuannya. Glenn menatapnya, berkedip, dan kemudian mulai berkata, "Bibi Gita sangat baik padaku. Dia sering merawat dan memasak untuk Glenn." Mendengar itu, Jerry Yuchi sedikit terkejut, "Bibi Gita yang kamu katana itu begitu baik padamu?" "Iya." Glenn mengangguk penuh semangat, ekspresi penyesalan muncul di wajah kecilnya. Awalnya bibi Gita sakit. Seharusnya Glenn tinggal untuk merawatnya, tapi Momi bilang kakek buyut mengundang kita untuk makan di rumah. Kalau kita tidak ke sana, kakek buyut akan kesepian sendirian, jadi dia mengirim Glenn untuk menemani kakek buyut. Setelah itu, Glenn meraih lengan baju Jerry Yuchi dan berkata, "Kakek buyut, hanya Glenn yang datang sendirian, apakah kakek merasa tidak bahagia?" Jerry Yuchi terdiam. Bagaimana dia bisa merasa tidak bahagia? Dia sudah begitu bahagia melihatnya. Memang benar bahwa dia berharap untuk memanggil semua orang kembali hari ini untuk makan bersama. Lagi pula, makan malam tahun baru tadi malam, meskipun Golden Ye dan Glenn tidak ada di sana, itu memberinya rasa kegembiraan. Dia juga sudah lama tidak merasakannya. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia sangat ingin merindukannya, tetapi menemukan bahwa ingatan mulai kabur. Dia hanya dapat mengingat siapa yang ada di sana pada waktu itu, tetapi tidak dapat mengingat perkataan yang sering dia dengarkan. Saat kenangan itu berakhir, hanya perasaan yang tersisa di hati. Kemudian Jerry Yuchi menemukan bahwa makan malam tahun baru yang tidak dihadiri oleh keluarga lengkap tadi malam adalah hal yang paling diingatnya dengan jelas. Bagaimanapun, itu terjadi tadi malam, dia juga mendambakan perasaan ini. Dia bahkan berpikir bahwa sekarang dia sudah memiliki cucu dan cicit dan putrinya telah kembali. Cucu menantunya masih memiliki banyak teman, jika mereka semua datang, bukankah itu keluarga besar? Jerry Yuchi tidak bisa menutup mulutnya memikirkan hal ini. Tentu saja, dia belum sepenuhnya menerima cucu menantu itu. "Tidak, tentu saja tidak. Kamu bilang namamu, Glenn." Berbicara tentang namanya, Glenn mengedipkan matanya dan menjelaskan kepada Jerry Yuchi, Glenn adalah nama panggilan yang diberikan oleh Momi.
Namaku adalah Glenn Han. Glenn Han. Mendengar nama ini, Jerry Yuchi mengerutkan kening tanpa sadar, dan berkata dengan sedih, "Mengapa kamu bermarga Han?" Glenn tampak polos, nama belakang Glenn adalah Han, apakah salah ya? Jerry Yuchi, tentu saja itu salah. Han adalah nama keluarga ibumu, kan? Seharusnya kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan ayahmu. Glenn Yuchi. Jerry Yuchi meneriakkan nama itu dalam hati, setelah melafalkan, dia merasa bahwa nama itu terlalu halus dan sangat enak didengar di telinga. Namun tidak disangka Glenn menyangkal pernyataannya. Apa yang dikatakan kakek buyut salah. Jika Glenn mengikuti marga ayah, maka itu bermarga Ye, bukan bermarga Yuchi. Nama ayah adalah Golden Ye. Glenn telah menyelidiki, ayah bermarga Yuchi hanya setelah dia kehilangan ingatannya. Lagian ayah bisa bermarga Yuchi, jadi Glenn juga bisa bermarga Han. Bagi Golden Ye, keluarga Yuchi adalah keluarga ibunya, dan nama keluarga Han juga merupakan nama keluarga ibunya Glenn. Jika Golden Ye dapat bermarga Yuchi, maka dia sebagai seorang kakek buyut tidak memiliki hak untuk mengkritik marga Glenn. Tiba-tiba, Jerry Yuchi tidak tahu harus berkata apa. Kakek buyut bisa bertanya, bagaimana Glenn bisa bermarga Han? Glenn, jika kakek buyut ingin tahu, kakek bisa bertanya pada Mommy, dia tahu yang terbaik. Lagi pula, ketika Glenn lahir, hanya Mommy yang berada di sisiku, tidak ada Daddy. Ketika Jerry Yuchi mendengar ini, dia langsung menatap, tidak ada Daddy. Maksudmu? Daddy jahat tidak merawat Glenn dan Mommy. Kakek buyut, Glenn dibesarkan oleh ibu sendirian. Setelah berbicara, Glenn membuat ekspresi menangis. Saat itu, Mommy harus merawat Glenn selain bekerja, kehidupannya sangat pahit setiap hari. Sambil mengatakan hal yang baik tentang Mommy, Glenn mengatakan hal buruk Golden Ye lagi. Benar saja, Jerry Yuchi terdiam setelah mendengarkan. Dia tidak menyelidiki masalah tentang Glenn. Anak itu terlindungi dengan baik, mungkin karena perlindungan dari keluarga Han. Hanya saja dia tidak mengharapkan hal ini terjadi. Jadi apa yang terjadi saat itu? Kenapa pria kecil itu dibesarkan oleh wanita itu sendirian? Jerry Yuchi memikirkan penampilan Audrey Han, melihatnya bersikap sopan pada dirinya sendiri beberapa kali. Meskipun Audrey tahu dia tidak puas dengannya, Audrey tidak mengeluh dan memperlakukannya dengan sangat baik. Jika bukan karena Anisong ada di sana untuk menghentikannya, kurasa dia akan bisa makan lebih banyak makanan yang dibuat olehnya secara pribadi. Memikirkannya sekarang, Audrey menatapnya dengan penuh terima kasih dan bersikap baik padanya. Audrey juga secara pribadi membesarkan Glenn dan mengajar pria kecil ini dengan sangat baik. Pikiran Jerry Yuchi tentang Audrey Han telah banyak berubah. Dia selalu merasa bahwa wanita yang bisa membesarkan anak sendirian adalah wanita yang sangat hebat. Lagi pula, merawat anak itu tidak mudah. Saat membesarkan kedua putri, dia berusaha keras dan bersusah payah. Siapa tahu, kedua putri akhirnya meninggalkannya. Bersambung.